Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hanya akan membahas sedikit tentang kemarin BPT jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi 5. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan penyokong atau penguat, yang ketiga jaringan parenkim atau jaringan dasar, yang keempat jaringan pembuluh atau pengangkut, yang kelima jaringan epidermis atau pelindung. Sebelum ke jaringan meristem, apa sih yang disebut dengan jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan meristem adalah yang pertama, jaringan meristem, jaringan yang aktif membelah. Jaringan aktif membelah ini contohnya ada pada pucuk tumbuhan dan ada pada akar tumbuhan. Jaringan meristem berdasarkan letaknya disebut juga jaringan muda, terbagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, jaringan meristem interkalar, ketiga jaringan meristem lateral. Yang pertama yang apikal adanya pada pucuk tumbuhan. Jaringan meristem lateral adanya pada kambium. Adanya pada kambium. Ini jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Di dalam jaringan pelindung ini yang disebut dengan kambium. Sedangkan meristem interkalar adanya hanya ada pada tumbuhan monokotil di rerumputan. Lanjut yang kedua, jaringan penyokong atau penguat itu adanya hanya pada batang. Fungsinya memperkuat atau menyokong tumbuhan sehingga tumbuh tegak, berdiri tegak sehingga tumbuh tegak. Nah, ini jaringan penyokong atau penguat pada batang. Jaringan ini terbagi menjadi 2. Ada jaringan kolenkim, jaringan yang masih aktif tumbuh dan berkembang. Yang kedua, jaringan sklerenkim, jaringan yang tidak dapat tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena jaringan sklerenkim ini ada yang disebut dengan zat lignin, zat yang tidak dapat tumbuh dan berkembang. Disebut dengan sel batu dan sel serabut. Contohnya pada tempurung kelapa, kulit biji jarak, dan pada buah kenari. Lanjut, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Ini jaringan dasar pada tumbuhan, yaitu ada pada akar,